Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, juga dieja Ahmad Yani, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 19 Juni tahun 1922, dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, tanggal 1 Oktober 1965, pada umur 43 tahun. Adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, dan dibunuh oleh anggota Gerakan tanggal 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Dari keluarga Wongsorejo, keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula, dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk Jenderal Belanda. Di Batavia, Yani menjalani pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di Tentara Hindia Belanda, pemerintah kolonial. Dia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur, tetapi pendidikan ini terganggu oleh kedatangan Jepang. Pada tahun 1942, pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, dia bergabung dengan PETA atau Pembela Tanah Air dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat, untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, dia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Setelah kemerdekaan, Yani bergabung dengan Tentara Republik Indonesia dan berjuang melawan Belanda selama bulan-bulan pertama. Setelah deklarasi kemerdekaan, Yani membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kepada kemenangan melawan Inggris di Magelang. Yani kemudian diikuti ini dengan berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda. Ketika dia mencoba untuk mengambil alih kota, mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Sorot lain yang menonjol karir Yani selama periode ini adalah serangkaian serangan gerilya yang diluncurkan pada awal 1949 untuk mengalihkan perhatian Belanda. Sementara Letnan Kolonel Soeharto dipersiapkan untuk serangan tanggal 1 Maret umum yang diarahkan pada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Yani dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, dia dipanggil kembali beraksi untuk melawan Darul Islam, sebuah kelompok pemberontak berusaha untuk mendirikan sebuah teokrasi di Indonesia. Untuk menghadapi kelompok ini, Yani membentuk sebuah kelompok pasukan khusus yang disebut The Banteng Riders. Keputusan untuk memanggil Yani selama 3 tahun ke depan. Pasukan Darul Islam di Jawa Tengah menderita satu demi satu kekalahan. Pada Desember
1955. Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College, Fort Leavenworth, Texas. Kembali pada tahun 1956, Yani dipindahkan ke markas besar Angkatan Darat di Jakarta, di mana dia menjadi anggota staf umum untuk Abdul Haris Nasution. Di markas besar Angkatan Darat, Yani menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk organisasi dan kepegawaian. Pada bulan Agustus tahun 1958, dia memerintahkan operasi tanggal 17 Agustus terhadap pemerintah revolusioner Republik Indonesia pemberontak di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi, dan keberhasilan ini menyebabkan Yani dipromosikan menjadi wakil Kepala Angkatan Darat kedua pada tanggal 1 September tahun 1962, dan kemudian Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 13 November tahun 1963. Otomatis menjadi anggota kabinet menggantikan Jenderal Nasution. Sebagai presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia (PKI) di awal 60-an. Yani, yang sangat anti-komunis, menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kelima kekuatan selain keempat angkatan bersenjata dan polisi, dan Soekarno mencoba untuk memaksakannya. Nasakom, nasionalisme agama komunisme, doktrin di militer. Kedua, Yani dan Nasution menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei tahun 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, gerakan tanggal 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota Staf Umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Ahmad Yani di Jalan Latu Harhari, nomor 6, di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya, Yani memiliki 11 tentara menjaga rumahnya. Istrinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelum, tambahan 6 orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang ini berasal dari Komando Kolonel Latif, yang diketahui Yani adalah salah satu komplotan utama dalam gerakan tanggal 30 September. Menurut istri Yani, orang-orang tambahan yang tidak muncul untuk bertugas pada malam itu, Ahmad Yani dan anak-anaknya sedang tidur di rumahnya, sementara istrinya keluar merayakan ulang tahunnya dengan sekelompok teman-teman dan kerabat. Dia kemudian menceritakan bahwa saat dia melaju pergi dari rumah sekitar pukul 23, dia melihat seseorang duduk di bayangan di seberang jalan, seakan menjaga rumah di bawah observasi. Dia berpikir pada saat itu, tetapi setelah peristiwa pagi itu dia bertanya-tanya. Berbeda juga dari sekitar pukul 9 malam. Pada malam tanggal 30 September, sejumlah panggilan telepon dibuat ke rumah pada interval yang ketika menjawab akan bertemu dengan keheningan atau suara akan bertanya. Apa waktu itu? Panggilan terus
sampai sekitar pukul 1. Dan Miss Yani mengatakan dia memiliki firasat sesuatu yang salah malam itu. Yani menghabiskan malam dengan penelepon resmi. Pukul 7 malam, dia menerima seorang kolonel dari Koti, Komando Operasi Tertinggi, Jenderal Basuki Rahmat, Komandan Divisi di Jawa Timur. Kemudian, tiba dari markasnya di Surabaya. Basuki datang ke Jakarta untuk melaporkan kepada Yani pada keprihatinan tentang meningkatnya aktivitas komunis di Jawa Timur. Memuji laporannya, Yani memintanya untuk menemaninya ke pertemuan keesokan harinya dengan Presiden untuk menyampaikan keluhannya. Ketika para penculik datang ke rumah Yani dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan dibawa ke hadapan Presiden, dia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika ingin menolak, dia menjadi marah, menamparkan salah satu prajurit penculik, dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan dan mengenainya. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Yani dan jenderal korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan menjadi pahlawan revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111 Koti 1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang keempat umum. Mrs. Yani dan anak-anaknya pindah dari rumah setelah kematian Yani. Mrs. Yani membantu membuat bekas rumah mereka menjadi museum publik yang berdiri sebagian besar seperti itu pada Oktober tahun 1965, termasuk lubang peluru di pintu dan dinding, dan dengan perabot rumah itu waktu. Saat ini, banyak kota di Indonesia memiliki jalan dinamai Yani. Pendidikan yang ditempuh Ahmad Yani selama hidupnya. KIS. Setingkat SD di Bogor. Tamat tahun 1935. Mulo. Setingkat SMP. Kelas B AFD. Di Bogor. Tamat tahun 1938. AMS. Setingkat SMU. Bagian B AFD. Di Jakarta. Berhenti tahun 1940. Pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang. Pendidikan Heiho di Magelang. Peta Tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat, tahun 1955. Special Warfare Course di Inggris, tahun 1956. Bintang R, I kelas 2. Bintang Sakti, Bintang Gerilya, Bintang Sewindu, Kemerdekaan I dan 2. Satya Lancana Kesetiaan, 7, 16. Satya Lancana GOM, I dan V. Satya Lancana, Sapta Marga, PRRI. Satya Lancana, Irian Barat, Trikora, Ordenon Narodne, Armij 2 Reda. Yugoslavia 1958, dan lain-lain.